Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan tapi yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi kembali, insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali untuk seluruh para peserta kelas Tahsin Akbar Ahad malam hari ini, yang dimana bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2024, yang alhamdulillah sudah 50 orang lebih yang bergabung di malam hari ini, yang insya Allah nanti akan terus bertambah, karena untuk kelasnya sendiri insya Allah akan dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat ataupun 20.00 waktu Indonesia Barat hingga sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih akan berjalan sekitar 90 menit ke depan Bapak Ibu. Dan seperti biasa, di 60 menit pertama insya Allah nanti akan ada Ustadz Ari yang akan memaparkan materi pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti untuk 30 menit berikutnya akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana nih kabarnya? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Boleh sambil konfirmasi dan juga absennya Bapak Ibu ya, untuk mengetikkan nama dan juga lokasi di mana Bapak Ibu berada di kolom chat ataupun di fitur chat di Zoom-nya masing-masing. Boleh dituliskan untuk nama dan juga lokasi dari Bapak Ibu semua. Masya Allah, di sini sudah ada beberapa yang mengetikkan. Ada yang dari Jawa Timur, dari Surabaya, Masya Allah. Kemudian juga ada yang dari Bandung dan dari Goa, Sulawesi Selatan, Masya Allah, luar biasa. Boleh saya konfirmasi di kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Baik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah semakin bertambah untuk kelas pada malam hari ini. Dan demi kelancaran kelas pada malam hari ini, mari kita awali saja dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran juga untuk kelas Tahsin Akbar pada malam hari ini, insya Allah sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa nanti 60 menit pertama akan disampaikan untuk materinya terlebih dahulu. Dan saat materi disampaikan, mohon izin untuk mikrofonnya di mute terlebih dahulu, terkecuali saat ada interaksi dengan asatidz kami. Dan nanti jika Bapak Ibu ingin ikut ataupun ikut serta bertanya di sesi tanya jawabnya nanti, boleh nanti gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti jika namanya kami panggil, boleh buka mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan mari langsung saja kita sapa kembali. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Agesa, gimana Agesa? Sehat juga Ustadz. Juga ya, alhamdulillah. Baik. Sepertinya Bapak Ibu di sini pun sudah siap semua dan Ustadz Ari pun sudah siap untuk memaparkan materi hari ini. Dan malam hari ini untuk materinya apa nih Ustadz? Biar penasaran nanti saja Agesa. Nanti di tengah-tengah akan disampaikan materinya. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di kelas Tahsin Akbar Ahad malam bersama Sobat Ngaji. Dan nanti jangan lupa juga untuk link dari Zoom-nya sendiri jangan lupa untuk disebarkan di grup WhatsApp ataupun chatnya Bapak Ibu semua, supaya nanti semakin ramai, semakin banyak lagi yang bersilaturahmi di sini, dan insya Allah kita sama-sama akan bertawabul ilmi di sini ya. Dan untuk Bapak Ibu dan yang mungkin tadi ada yang telat bergabung di malam hari ini, jangan khawatir, insya Allah untuk kelas ini sudah kami rekam, dan nanti jika kelas ini pun sudah selesai, kami akan kirimkan untuk link YouTube untuk rekamannya ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk waktu dan tempat. Gesa persilahkan kepada Ustadz Ari. Mangga Ustadz. Ya, syukran Gesa atas waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Sehat semua, Bapak Ibu sekalian, Insya Allah ya. Alhamdulillah sehat. Baik, berarti suara saya jelas ya? Oke. Jelas, alhamdulillah, Baik, Ustaz. alhamdulillah. Baik, kita akan mulai Alhamdulillah, untuk Ustaz. kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah senantiasa berikan rahmatnya kepada kita, berikan kebaikannya kepada kita, berikan nikmat-nikmatnya berupa kesehatan dan juga tentunya waktu luang ya. Ini sering saya sampaikan apa kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW, nikmatan mabunun fihi maqsirun minanas, as-sihhatu wal fargu ya. Dua nikmat yang sering manusia lalaikan yaitu sehat dan waktu luang. Yang tentunya harus sering kita ingat ya. Betapa luar biasanya Allah berikan kesempatan sampai saat ini bisa hadir kembali ya Bapak Ibu sekalian ya. Allah masih takdirkan bisa bertemu kembali di Zoom kali ini. Dan insya Allah pada malam hari ini tentunya kita akan belajar ya bersama-sama. Saya pun juga di sini sebagai asatid dari Sobat Ngaji, dan kami pun juga bukan ahlinya, kami pun bukan pakarnya ya. Saya pun juga bukan ulama tajwid, bukan pakar tajwid, tapi kita sama-sama di sini belajar Al-Qur'an dan mengajarkan insyaallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang terbaik, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ada materi yang tentunya Agesa pun juga sepertinya nggak tahu ya. Soalnya memang nggak ada yang tahu ya. Saya akan menyampaikan materi apa. Dan ini tentunya spesial juga ya, karya yang sudah saya susun. Dan juga insya Allah sebentar lagi pun juga akan kami launchingkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ke materi, kita akan bertilawah terlebih dahulu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini agar mengefektifkan waktu, karena di Tahsin Akbar selalu over ya waktunya ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sebentar. Oke, di sini pasti ada yang baru hadir. Bapak Ibu sekalian boleh untuk membuka mikrofonnya. Ada yang baru hadir? Bapak Ibu? Atau semuanya yang sudah hadir di minggu lalu? Yang hari ini, yang baru hadir sekali, Bapak Ibu sekalian ada? Ada Pak Ustadz. Ada ya, alhamdulillah. Dari mana Bu? Bagus sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz Ya, dari Medan. dari mana Bu? Medan Dari tuh, Medan. Masya Allah, tabarakallah Sumatera ya. Utara Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Wah, luar biasa Bu. Dari mana Bu? Tahu informasi ini Bu? Dari YouTube beli Al-Quran 30 juz per juz. Oh, Ustadz. Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah bisa gabung ke sini, alhamdulillah ya. Selamat bergabung. Alhamdulillah Pak Baik Ustadz. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ya, alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan qalqalah ya. Ada qalqalah itu ada apa namanya? Ada dua ya, ada sugro, ada kubro. Mungkin dulu pernah saya sampaikan ada tiga ya, ada akbar. Itu memang istilah yang dipakai oleh para ulama kontemporer saat ini gitu ya. Jadi untuk membedakan, mungkin ya, untuk membedakan, memudahkan kita semua bahwa ada qalqalah yang tentunya harus kita jeda. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ketika ada huruf qalqalah, huruf ba, khususnya di sini ada huruf ba ya di akhir. Ini adalah huruf qalqalah. Ketika bertasydid itu apa namanya, harus kita baca tasydidnya ya. Nah, sedangkan qalqalahnya itu ternyata ketika saya kaji ya bersama-sama guru dan juga tentunya
sebagaimana Al-Imam Al-Jazari beliau mengatakan bahwa qalqalah itu hanya ada dua, ada sugro, ada kubro, ya. Ada qalqalah yang posisinya ada di tengah, ada qalqalah yang posisinya ada di akhir, gitu. Oh ya. Jadi memang ada dua, ya. Nah, cuman ada yang bertasydid. Nah, kalau yang bertasydid itu ternyata ketika dikaji kembali bahwa yang membuat qalqalah itu terasa berbeda itu adalah tasydidnya, bukan pantulannya, ya. Jadi pantulannya itu sama. Nanti kita akan coba praktekkan bersama-sama, ya. Baik, kita akan mempraktekkan Quran surah Al-Lahab, ya, sebagai murojaah di minggu yang lalu, ya, di Tahsin Akbar hari Ahad ini. Insya Allah kita akan baca di Quran surah Al-Lahab ini, ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita prakteknya saya baca 1 kali, Bapak Ibu 1 kali, ya. Ingat cuma 1 kali, ya. Nanti biar suaranya tidak ngulang-ngulang, Pak Bu, ya. Jadi nanti saya baca dulu, Bapak Ibu simak bacaannya. Setelah beres membacakan ayat per ayatnya, baru Bapak Ibu mengikuti, ya. Seperti biasa sistemnya talqin, ya. Ditalqin, saya 1 kali, Bapak Ibu 1 kali, ya. Oke, baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما apa Pak? سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini menyambung pembahasan yang pekan lalu dulu, ya. Bahwa qalqalah itu ada berapa tadi? Ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Jazari rahimahullah itu ada 2, yaitu sughra, kubro. Kalau sughra yaitu posisinya di tengah, ya, qalqalah yang berada di tengah. Dan kalau kubro di akhir, Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh untuk saya yang menjelaskan, Bapak Ibu sekalian boleh di-mute terlebih dahulu, ya. Oke, biar jelas ya suaranya. Oke. Alhamdulillah. Syukran, alhamdulillah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tadi yaitu qalqalahnya ada 2, ada sugro, ada kubro. Kalau sugro itu lebih kepada posisi yang ada di tengah dan terdengar ringan, ya. Yaitu di ayat kelima ada fi jidiha hablum. Ya, hablum. Tapi kalau dipisahkan tetap jadi jelas. Nah, jelas, ya. Tapi karena bertemu dengan huruf atau kita melafalkan huruf yang berikutnya yang berharakat, maka terdengar menjadi ringan karena secara langsung kita ketika memantulkan huruf ba langsung
memasuki ke huruf lam ya. Hablun, hablun. Nah, seperti itu ya. Sedangkan ketika di akhir fi jidha hablum mim masad, masad lebih jelas ya. Nah, baik, saya akan ulas sedikit Bapak Ibu sekalian terkait dengan qalqalah kubro yang bertasydid dan yang tidak bertasydid ya. Nah, sekali lagi untuk memberikan istilah qalqalah akbar diperbolehkan, silakan saja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian boleh ya. Tapi kalau sudah kalau kita mempelajarinya, dikarenakan saya pun juga orang yang belajar mengkaji terus banyak nanya kepada guru ya, ternyata tidak disebutkan di Al-Jazari itu tidak disebutkan qalqalah akbar ya, tapi sugro dan kubro saja ya. Dan ternyata ketika diperhatikan yang dimaksud adalah qalqalahnya Pak Bu ya, bukan tasydidnya. Jadi tasydid itu memang tidak ada kaitannya dengan qalqalahnya. Jadi qalqalahnya sama, kita perhatikan ya. Ayat 1 nih. Di sini ada lahabi wa tab. Nah ya, jadi ketika kita memberikan jeda itu adalah tasydidnya, bukan pantulannya ya, tapi pantulannya sama, be sama ya, dengan ayat kedua kasab, be sama ya, watab be. Nah, itu yang dimaksud ya, bisa paham ya insyaallah ya Bapak Ibu ya. Jadi sugro dan kubro itu kaitannya dengan pantulannya, sedangkan yang sering kita sebut qalqalah akbar itu adalah qalqalah yang ada jeda. Nah, cuman yang jeda itu bukan qalqalahnya tapi tasydid. Nah, gitu ya. Jadi biar lebih paham. Watab. Seperti gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca tasydidnya gini kan, watabba. Nah, kan gitu ya. Watabba. Nah, ba-nya tinggal diganti dengan be, pantulan ya. Qalqalah kubro'nya. Watabba. Nah, gitu ya. Kasab. Be-nya sama. Terus sayasla naran dzata lahab sama. Be seperti itu ya. Oke, ini sekilas saja pembahasan di pekan yang lalu. Nah, barusan sedikit belum saya close barusan di tampilan ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, spesial pada malam hari ini kita akan membahas poster terbaru dari saya ya, dan ini sudah disusunkan, bahkan sudah mulai mau dicetak nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin men-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan poster yang satu ini, dan insya Allah di sini kalau kita lihat adalah Quran Surah Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian ya. Sekalian kita akan memperbaiki Quran Surah Al-Fatihah kita ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang baru hadir gitu ya, baru kita akan mencoba mentalakikan ataupun membacakan bersama-sama, kita akan bahas Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa membahas secara keseluruhan ya, dari ayat 1 sampai 7 gitu ya. Nah, jadi ini mohon maaf belum bisa disebarkan Bapak Ibu sekalian, file ini ya, file poster, jadi tidak bisa disebarkan ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan merasakan bagaimana penerapan metode ejaan, metode yang insya Allah sudah kami susunkan ya. Jadi kalau misalkan di tahsin makomat itu metodenya namanya adalah metode hipnosis ya. Saat ini belum ada belum ada ide yang lain ya. Jadi saya terapkan yang namanya metode hipnosis. Jadi sebetulnya di sini maka dari itu kita kalau lihat di sini ya, ada hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Jadi tanpa kita sadari kita bisa gitu ya. Nah, maka dari itu insya Allah penerapan ini pun juga ada di poster yang satu ini ya. Bahkan ini poster yang banyak sekali video tutorialnya tuh ya, per ayat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini satu poster itu kurang lebih ini 17 barcode ya, 17 video yang sudah saya buat dan juga tim ya. Makanya tadi di awal ada opening ya. Nah, kurang lebih itu videonya itu ya, sudah kami buatkan dan insya Allah spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang saya akan spillkan ya, kita akan merasakan gimana caranya dan gimana metodenya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini insya Allah 100% sudah hafal Al-Fatihah ya Bapak Ibu sekalian, 100%? Insya Allah ya. Kalau tajwidnya 100% tidak Pak Bu kira-kira?
Bro. Saya pun juga belum bisa memastikan saya 100% gitu ya. Enggak, semuanya. Bahkan sampai sekarang para ulama masih mentalakikannya kepada guru-gurunya yaitu Quran Surah Al-Fatihah. Maka dari itu Quran Surah Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya ya, bacaan Al-Quran kita memang tidak ada yang sesempurna Rasulullah gitu ya. Nah, cuman kita akan mengusahakan ya, berikhtiar sampai bisa membaca seperti halnya Rasulullah membaca Al-Quran gitu ya. Nah, jadi dengan jalur sanad ini, insya Allah ini salah satu ikhtiar kita untuk menyamakan bacaannya gitu ya, sehingga ini talaki ini penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga pengalaman saya pernah saya sharekan di minggu yang lalu ya. Jadi pengalaman bertalaki itu ternyata Bapak Ibu sekalian menghilangkan teori ya. Jadi teori itu nggak dibahas ya. Kalau di kita kan kalau di tahsin dasar ya, kita membahas mad panjang 2 harakat berapa ketukan Pak Bu, kira-kira mad panjang 2 harakat Kan. berapa ketukan kalau diketuk ya? Kalau diketuk. 3 ketukan, 3 ketukan. Wah, ada 3 nih. 2 ketukan. Ada yang 2, ada yang 3 ketukan. Nih beda-beda nih ya berarti ya. Oke, kira-kira terus ada yang 4 harokat. Kira-kira berapa ketukan tuh? 4 ketukan. 4 harokat. 4 kali huruf hijaiyah. 3 ketukan lambat. Terus kalau misalkan 6 harokat? 6 ketukan. Ketukan lambat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pengalaman ya. 2 ketukan. Ya, pasti bingung ya. Nah, tapi kan pernah saya bahas ya. Jadi mungkin ini yang baru hadir ya, agak bingung. Sampai sekarang mungkin masih ini yang bertanya sama saya banyak sekali Pak Bu ya. Ustaz, kalau tasdid itu berapa ketukan? 2 harokat itu berapa ketukan sih? 4 harokat itu berapa ketukan? Ada yang mengatakan yang tadi tuh ya, 2 harokat saja itu ada yang mengetuk 3 ketukan. Betul, memang ada Pak Bu, memang ada itu ya. Terus 2 harokat itu pun juga ada yang memakai 2 ketukan. Terus bahkan 2 harokat itu juga ada yang memakai 1 ketukan. Nah itu ya. Jadi kalau kita membahas atau membicarakan tentang ketukan, ini tidak akan beres-beres Pak Bu. Ya, tidak akan beres-beres. Karena ketukan ini bukan hasil akhir. Ya, bukan hasil akhir. Tapi ketukan ini hanya membantu saja, hanya sebagai metode untuk penerapan bahwa mad panjang 2 harokat ukurannya segini, gitu ya. Nah, sedangkan ukurannya kok bisa berbeda-beda, tergantung masih apa? Masih ingat Pak Bu? Apa yang membuat Apa yang memastikan tempo Pak Bu ya, yang memastikan ketukan itu ya. Jadi yang memastikan ketukan mau 2 ketukan, 3 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan, bahkan lebih, itu tergantung tempo bacaan. Tadi ada yang mengatakan misalkan 3 ketukan, tergantung Bapak Ibu mengetuknya segimana cepat gitu ya. Misalkan kita baca Bismillahi, udah 4 ketukan tuh ya, kalau misalkan diketuk tuh ya. Tapi dengan tempo bacaan yang lamban sekali gitu ya. Jadi memang saat ini saya tidak akan membahas tentang ketukan, karena ketukan ini pasti beda-beda ya. Saya tanya saja tadi yang 4 harokat, ada yang 3 ketukan, ada yang 5 ketukan gitu ya, ada yang 6 ketukan bahkan seperti itu ya, kurang lebih. Jadi yang memastikan bacaan yang memastikan ketukan sesuai apa yang guru sampaikan itu tergantung tempo bacaan. Maka itu kan ada bacaan hader, bacaan tahqiq, ada bacaan tadwir gitu ya. Itu itu menjadi ukuran Pak Bu ya. Jadi ukuran. Nah, cuman tetap pernah saya saya juga menyimak dari guru-guru saya itu bahwa yang dimaksud hader itu oleh siapa gitu kan ya. Ada yang mengatakan gini Pak Bu ya, misalkan ada bacaannya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan itu bacaan hader bagi orang yang memang biasanya lamban gitu ya. Jadi ketika dipercepat sedikit, ini hader nih ya. Tapi kalau ketika saya membaca seperti yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan itu tahqiq gitu ya. Ada yang mengatakan tadwir. Nah, jadi nggak akan pasti ya untuk ukuran atau kecepatan. Yang pasti itu adalah nanti ketika kita bertalaki, kalau dikoreksi berarti itu bacaannya seperti itu kurang lebih ya. Adapun memang kalau dari segi tempo itu beda-beda pasti ya. Setiap orang yang membaca nanti temponya berbeda-beda.
ketukannya pun juga pasti jadi berbeda-beda. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah merasakan bertalaki, mudah-mudahan ada kesempatan dan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Seperti itu ya, insya Allah. Apalagi di Sobat Ngaji ini, insya Allah mudah-mudahan harapan Bapak Ibu sekalian bisa bertalaki. Kami akan menyediakan ya dan juga memberikan fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, baik. Nah, di Quran surah Al-Fatihah, kita di sini Bapak Ibu sekalian akan membahas tentang irama atau sering kali disebut maqamat ya. Ada maqamat Al-Qur'an, ada maqam kurdi, maqam jiharka, maqam nihawan, maqam apa lagi? Maqam hijaz, soba, ros, apalagi Pak Bu? Bayati gitu ya. Nihawan itu ya. Nah itu apa namanya kurang lebih 8 irama yang direkomendasikan oleh para ulama gitu ya. 8 irama. Nah, salah satu di antaranya adalah irama kurdi yang sering dan termasuk ini irama yang saya sukai gitu ya. Jadi irama kurdi ini termasuk irama yang apa ya bisa dikatakan senandung itu ya. Bisa dikatakan juga apa namanya menyayat hati itu Pak Bu ya. Jadi sehingga ini bisa iramanya itu bisa menyenangkan, bisa menyedihkan juga seperti itu ya. Irama kurdi itu ya, khasnya kurdi. Nah, terus di sini Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya untuk penerapan yang sudah disusunkan oleh Sobat Ngaji ini adalah penerapan ejaan ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian sebetulnya di sini tidak usah memikirkan irama apa gitu ya. Iramanya harus diturunkan, harus didatarkan, harus dinaikkan, gak usah ya, pokoknya ikuti sesuai instruksi dan bunyi gitu ya. Itu istilah yang saya pakai di video tutorialnya ya. Jadi untuk menguasai irama kurdi di Quran surah Al-Fatihah yang satu ini, kita cukup mengikuti instruksi dan bunyi. Jadi ikutin gitu ya, sesuai instruksi dan bunyinya kita ikuti. Seperti itu kurang lebih Pak Bu ya. Nah, terus adapun kita sebut maqamat ya. Kan kalau kita misalkan menyebutkan makom, kira-kira apa Pak Bu? Makom artinya Pak Bu? Tempat. Makom, tempat ya. Terus ada yang lain? Maknanya banyak ya. Makom itu maknanya banyak ya. Tempat atau apa posisi gitu ya. Makom itu adalah bentuk apa namanya jamaknya apa makomat itu jamaknya dari makom gitu ya. Bahwa makom ini bisa diartikan tadi tempat atau kedudukan gitu ya. Tempat duduk gitu ya. Tempat kedudukan gitu ya. Ya, jadi sehingga kata guru saya, makom ini mempunyai arti kedudukan di mana kedudukan tersebut menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Nah, ya, jadi makomat ini ingat Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengkhusyukan bacaan kita. Tidak hanya untuk mengkhusyukan bacaan kita sendiri ya, tapi bisa mengkhusyukan orang yang mendengarnya. Bahkan dengan irama ini bisa jadi dakwah. Tergantung ya, tergantung niat Pak Bu ya. Pernah ada yang bertanya kepada saya, "Sad, memberikan irama itu hukumnya apa?" gitu ya. Ya memang tidak wajib Bapak Ibu sekalian ya, tapi dianjurkan untuk mengindahkan Al-Quran ya, zainul Quran bi aswatikum ya. Kata Rasulullah, hiasilah suaramu dengan Al-Quran, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi kita tentunya dianjurkan untuk menyedihkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan indah ya. Itu salah satu perintah dari dari Rasulullah juga ya, seperti itu ya. Saran dan juga tentunya ini coba kita amalkan, dan ini lebih berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan memang sebagian orang mungkin ada yang berpendapat bahwa mempelajari irama itu pasti harus belajar apa dulu Pak Bu? Tajwid ya. Tajwid dulu ya, tahsin dulu. Karena apa? Memang penting. Memang penting sekali ya. Kalau tanpa belajar tahsin, tanpa belajar tajwid, Bapak Ibu sekalian akan keliru. Bahkan akan lebih fokus kepada iramanya daripada tajwidnya gitu ya. Jadi sehingga yang mengindahkan itu sebetulnya tajwidnya dilengkapi dengan irama. Maka dari itu di Sobat Ngaji saya membuat metode penerapan dua-duanya masuk Pak Bu. Ya, iramanya masuk dan tajwidnya pun juga kita praktekkan gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang bertanya harus belajar tahsin dulu dong kalau misalkan kita belajar irama. Nah, untuk metode ini nggak usah Pak Bu ya. Karena untuk metode ini langsung gabungan.
gabungan, tidak hanya tajwid, tapi sebetulnya yang yang didahulukan adalah tajwid ya. Tajwid dulu, baru kita berikan sentuhan irama ya. Jadi sehingga satu paket ya dengan metode ejaan semua orang pasti bisa di sini ya. Apalagi Al-Fatihah kan sudah hafal ya. Makanya nanti di sini ada arahan-arahan tertentu Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan dengan mudah nantinya ya. Oke, siap. Jadi caranya gini, Pak Bu, ya. Caranya adalah ikuti instruksi dan bunyi ya. Bapak Ibu sekalian mengikuti ya. Terus serta bunyinya diikuti ya, sehingga nanti kita akan ulang-ulang beberapa kali. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekannya. Mungkin di sini ada beberapa peserta ya yang hadir di kelas tahsin dan makomat di Firifat ya. Jadi kalau di Firifat sudah kita memasuki Quran surah Al-Mulk ya, ada An-Naba, ada Al-Mulk yang sudah disusunkan seperti ini. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut tahsin privat di makomatnya, nah ini pasti belum pernah ini ya, dikarenakan ini memang baru ya, apalagi Al-Fatihah ya. Memang ada sebagian peserta yang minta Al-Fatihahnya dong, misalkan dibikinkan, sudah dibikinkan ya, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang gini untuk cara mempraktekannya, dikarenakan di sini luar biasa, masya Allah ya, 100 lebih, 150 lebih yang hadir. Ini kan kalau misalkan dicek satu persatu kan tidak memungkinkan ya. Jadi sehingga caranya gini Pak Bu. Caranya adalah Bapak Ibu sekalian mengikuti, tapi tanpa di-on-kan mikrofonnya. Siap ya? Tanpa di-on-kan dulu. Nanti ada waktunya ya, ada waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian di-mute ya. Tapi tetap ketika saya instruksikan, silakan Pak Bu kita praktekkan 3 kali. Sama-sama berarti Bapak Ibu sekalian mengikuti 3 kali gitu ya. Oke, terus misalkan saya sebutkan kita tinggikan iramanya Bapak Ibu sekalian atau kita naikkan gitu ya. Bapak Ibu sekalian nanti ikuti naikkan, tapi tanpa di-on-kan mikrofonnya. Itu poinnya ya. Oke, siap. Sekarang kita coba seperti ini ya. Oke, di off-kan mikrofonnya, ingat di off-kan, tapi Bapak Ibu sekalian tetap bersuara di sana ya. Jangan sampai mikrofonnya di off-kan, Bapak Ibu juga off gitu kan ya, maksudnya suaranya gak ada ya, tapi tetap ikuti ya. Oke, di sini masih ada yang bocor nih, suaranya masih ada yang bocor ya, boleh di mute dulu. Oke, siap, saya akan coba ya. Oke, pola yang pertama di sini Bapak Ibu sekalian, saya berikan arahan ya, arahan anak panah ini sebagai visual, bukan berarti ke atas itu naik ya, bukan berarti ke bawah itu turun, tidak ya. Tapi ini visual saja Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita praktekkan ya. Oke, ingat tidak di-on-kan ya, tapi Bapak Ibu mengikuti cara saya membaca ya. Masih ada yang bocor nih. Mohon maaf ya, harus diamankan dulu ya. Mohon dibantu agak saya kalau ada yang suaranya bocor ya. Siap. Caranya seperti ini Pak Bu ya. A'udzu bi. Nah, ini kan visualnya naik ya. Itu ya. Oke, saya turunkan sedikit iramanya. A'udzu bi. Nah, ini polanya, Pak Bu ya. A'udzu bi. Nah, itu ya. Jadi ini visualnya adalah mengangkat dulu ke atas. Afwan, ini masih ada yang bocor Pak Bu ya. Suaranya masih ada yang bocor, coba dicek. Yang belum di mute berarti di mute dulu. Sebentar, saya mute dulu ya. Oke, mohon izin saya mute dulu. Oke, siap. Siap ya. Saya baca, Bapak Ibu ikuti tapi tanpa di-on-kan mikrofonnya ya. A'udzubi. Nah, ini polanya dulu ya, disimak dulu ya. Ada waktunya Bapak Ibu harus menyimak, ada waktunya Bapak Ibu membaca atau mengikuti ya sesuai instruksi ya. Memang ini bagi yang awal-awal belajar ini pasti penyesuaian ya. Jadi harus mendengarkan dulu ya, dan juga nanti mengikuti ya. Dan ini penting sekali Pak Bu, penting sekali ya. Jadi ada masanya kita itu harus mendengar, hanya mendengar saja, tidak mengikuti gitu ya. Ada waktunya kita harus mendengar, ada waktunya juga kita harus mengikuti sesuai apa yang diinstruksikan. Terkadang kan kita suka ini ya, suka
ketika diinstruksikan tetap kita ngikutin gitu ya. Nah, maka dari itu di sini adalah proses yang tadi yang saya sebutkan, hipnosis ini di sini Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sadari ketika diinstruksikan ngikutin gitu ya. Pokoknya nurut aja dulu Bapak Ibu sekalian, nanti hasilnya akan bisa dirasakan ya. Siap. Mohon maaf ini jadi manjang terus ya. Biar paham ya. Siap. Saya mulai dulu ya. Disimak dulu. A'udzubi. Oke, untuk cara baca ingat di sini memang kalau kita bahas makhraj ini luar biasa akan manjang ya, akan panjang sekali ya. Tapi di sini kita akan mempraktekkan yang tadi sesuai instruksi dan bunyi dulu ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian ikuti aja dulu ya. A'udzubi. A'udzubi. Jaraknya jangan sampai kepanjangan, segitu. Tetap. A'udzubi. Oke, siap, kita coba baca 3 kali ya. 1 2 3. Ingat, jangan di-on-kan mikrofonnya, tetap. A'udzubi. 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 Oke, cukup segitu ya. Jadi kita ketika mengeja seperti ini Bapak Ibu sekalian, langsung kita bisa menangkap penerapan atau titik-titiknya ya. Baru kalau sudah kita menguasai di a'udzubi, maka kita lanjutkan kata yang berikutnya di lafaz Allah. A'udzubillahi. Nah, gitu ya. Siap ya? Saya dulu baca, Bapak Ibu simak. Nanti kalau sudah saya sebutkan 3 kali, maka ikuti 3 kali ya. Oke, disimak dulu. A'udzubillahi. A'udzubillahi. Oke, seperti itu. Siap. Kita praktikkan 3 kali. A'udzubillahi. 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 Nah, seperti itu ya. Coba 1 kali lagi. A'udzubillahi. Nah, ini untuk pengucapannya hati-hati juga, jangan sampai masuk ke hidung ya. Jangan a'udzubillahi, lepas saja. A'udzubillahi. Nah, itu ya, dilepas saja suaranya. Oke, dapat nih Bapak Ibu sekalian, kita sampai sini. Nah, ini adalah pembahasan setiap barcode-nya ya. Jadi saya bikin tutorial videonya seperti halnya tadi saya sebutkan seperti itu ya. Oke, siap. Berikutnya kita fokus ke sini. Kita ulang dulu ya. A'udzubillahi minasy. Nah, baru di sini. Minasy. Nah, ini kenapa diberikan warna biru? Ini menunjukkan iramanya atau nadanya nurun, ya. Nadanya turun, Bapak Ibu sekalian, ya. Diperhatikan. A'udzubillahi minasy. Nah, kan agak turun ya. Nah, jadi sebetulnya anak panah ke bawah itu bukan berarti turun juga, bukan berarti naik juga, gitu ya. Tergantung. Ini hanya visualnya saja, Pak Bu, ya. Jadi bukan patokan utamanya ya. Oh, berarti kalau anak panah ke bawah diturunkan iramanya. Enggak. Kalau ini gimana nih? A'udzubi ya. A'udzubi itu kan. Itu kalau misalkan dikebawahkan mungkin kalau kita memahami bahwa diturunkan nanti agak-agak susah ya. A'udzubi. A'udzubi, bukan gitu, tapi hanya visual ya. A'udzubi, pas bi ke bawah itu ya, tekan gitu ya, seperti itu. Oke, pasti sudah paham, insyaallah kita coba ya. A'udzubillahi minasy. Nah, di sini dulu nih ya, kita berhenti dulu di sini untuk pengucapan huruf shinnya Bapak Ibu sekalian, yang mana mempunyai sifat yang tidak ada di huruf yang lain juga, yaitu tafashi ya. Tafashi menyebar di dalam mulut. Minasya, dan juga tanpa kalau ketika saya talaki itu jangan diberikan tenaga, Pak Bu, biasa saja. Minasya itu ya. Jadi jangan minasy. Nah, jangan terlalu diberikan tenaga ya, ringan saja. Minasya. A'udzubillahi minasyaiton. Nah, itu ya. Syaitoni. Nah, baru kita dapat di sini nih, Pak Bu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Syaitoni.
syaitoni. Siap. Kita praktekkan segini, Pak Bu ya. 3 kali ya sampai syaitoni ya. Fokus sambil Bapak Ibu lihat anak panah ini ya. Akan mempengaruhi insya Allah ya. Siap. 3 kali ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Oke, seperti itu ya. Coba saya ingin Bapak Ibu sekalian menjadi perwakilan. Boleh untuk raise hand ya. Terkhusus bukan peserta yang privat. Nah, bagi peserta yang privat pasti udah jago nih ya. Jadi berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oke, di sini ada Ibu Inna. Ibu Inna boleh bergabung. Ibu Inna Marlina ya. Saya praktek 1 kali, Ibu coba praktekkan ya. Coba disimak dulu. A'udzu billahi minasyaitoni. Tonya ayunkan. Coba Ibu Inna silakan. A'udzu billahi minasyaitoni. Oke, di sini ya. Meskipun di sini agak naik sedikit ya, tapi di sini diturunkan sedikit iramanya. A'udzu billahi minasyaitoni. Baru toni agak ngangkat sedikit. Ibu Ina coba diulangi. Coba. A'udzu billahi minasyaitoni. Itu dapat Bu, alhamdulillah. Ibu Ina ini peserta di privat bukan, Ibu Ina? Privat itu mad. Mad. Tasin Oh, yang mad. tasin berarti ya, yang tasin mad ya. Oh, berarti belum nih di Makomat belum ya. Tapi alhamdulillah Ibu bisa ya. Masya Allah bisa Bu, alhamdulillah. Oke, syukran alhamdulillah Ibu Ina ya. Baik, di sini ada. Oke, syukran ya. Cukup. Berikutnya di sini ada Bapak Sabarudin. Masya Allah. Di mana lokasi di mana Pak? Lokasi kota. Sumatera Selatan, Pas. Oh, Sumatera Selatan, Masya Allah ya. Sudah ikut pripatnya tidak Pak? Belum? Belum, Tas. Oke, nah ini biar tahu saja ya. Ini kita praktekkan ini Pak ya. Siap. Saya praktek dulu ya. Silakan disimak nanti Bapak ikuti. Kalau misalkan dari kaum bapak-bapak saya turunkan dulu iramanya ya. Kalau tadi kita ngikutin suara ibu-ibu nih biasanya agak turun sedikit. A'udzu billahi minasyaitoni. Coba Pak. A'udzu billahi minasyaitoni. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap Pak. Alhamdulillah ya. Syukran. Oke, kita lanjutkan satu lagi ya. Di sini ada Abu Fatih ya. Kakak Abu Fatih silakan gabung. Ustaz. Oke, dari mana, Pak? Dari Batam, Ustaz. Oh, Batam, Masya Allah. Ya, siap ya. Siap, selamat bergabung. Siap, saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitoni. Silakan. A'udzu billahi minasyaitoni. Wah, Masya Allah, langsung nempel nih ya. Kakak Abu sudah ikut pripatnya enggak ini? Belum, Ustaz. Belum ya. Alhamdulillah. Ini maksudnya ini yang belum ya, yang belum ikut pripat saja alhamdulillah bisa ternyata ya. Oke, siap. Sekarang semuanya mute lagi. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah paham ya instruksinya ya. Instruksi dan bunyi. Oke. Sekarang kita akan coba tamatkan ya. Kita akan coba bereskan nanti per ayat ya. Dari mulai ta'awud nih baru ta'awud belum ke ayat ya. Dari ta'awud nanti langsung kita lanjutkan ya. Kita akan coba per 3 ayat dari ta'awud, basmalah dan alhamdulillah ya. Siap? Seperti biasa ikuti instruksi dan bunyi ya, tanpa Bapak Ibu sekalian on-kan mikrofonnya ya, tanpa di-on-kan. Siap. Sudah dapat kita segini? Berarti kita lanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita lihat ya. Di sini ada nomor Pak Bu. 3210. Ingat, ini bukan
nomor harokat, bukan, ya, bukan nomor ketukan, bukan, ya, tapi ini hanya sebagai visualnya saja, ya, biar Bapak Ibu sekalian dipermudah dengan nomor ini, ya. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, gitu ya. 3210 3210, bisa juga disebut cengkok, ya, nomor cengkok itu Pak Bu, ya. Nah, ini ingat Bapak Ibu sekalian, ini baru irama dasar, ya. Irama dasar itu mentah, ya, masih mentah Pak Bu, belum dirapihkan, gitu ya. Nah, cuman di sini Bapak Ibu sekalian bisa belajar yang namanya tangga nada, ya, atau patokan cengkokan, gitu ya, sehingga nanti bisa dilatih seperti ini, ya. Jadi tidak usah yang rumit-rumit Pak Bu, seperti ini contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu agak rumit. Nanti akan Bapak Ibu sekalian dapatkan dengan cara melatih terus. Nanti cengkokan itu akan datang dengan sendirinya, ya. Tidak usah dibuat-buat, ya. Natural saja. Nah, maka dari itu di sini ar-rajim 3210 langsung turun berarti, ya. Maka dari itu di sini termasuk tangga nada yang ke-1. Nah, di sini gambarannya Bapak Ibu sekalian, tangga nada ke-1 itu adalah tangga nada turun atau paling rendah, gitu ya. Jadi kenapa saya tidak memberikan nama istilah naik, meninggi dan seterusnya, gitu ya. Ini biar bebas saja Pak Bu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika nada ke-1 mau diberikan istilah turun, silahkan, monggo, ya. Mau diberikan istilah rendah, silahkan. Apalagi nih, istilahnya ada lagi tidak Pak Bu? Selain turun, selain rendah, ada gak nih istilahnya nih? Ya, ada lagi tidak kira-kira? Datar. Rendah, turun, Datar. Datar. datar, itu ya. Itu ya, jadi bebas, ya. Jadi untuk istilah itu bebas. Dikarenakan saya pernah berdebat dengan dengan istilah-istilah itu, gitu ya. Maksudnya bukan berdebat ini, ya. Hanya diskusi, ya, berdebat diskusi. Jadi ada yang bertanya, saya bikin konten tuh, ya, di TikTok. Itu banyak yang bertanya, "Ustaz, bukannya itu irama naik kok lurus?" gitu ya. Bukannya itu irama tinggi kok datar, gitu ya. Jadi itu sebetulnya istilah-istilah yang memang sebetulnya tidak jadi patokan datar itu iramanya seperti itu, enggak, ya. Makanya yang paling pasti itu adalah tangga nada Pak Bu, ya. Tuh 1 2 3, ya. Jadi kalau misalkan kita iramakan tangga nada ini seperti ini. Ba 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 ba, gitu ya. Nah, cuman ini bukan do re mi, ya, bukan, tapi setengah dari do re mi. Karena irama kurdi itu setengah dari do re mi, ya. Ba 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 ba. Nah, kalau misalkan ba berarti turun, ya. Makanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti 1 2 3 4 5, nah, gitu, ya. Nah, cuman ingat ini tidak usah dibahas, ya, nggak usah dibahas karena di modul ini, di poster ini saya tidak membahas iramanya Pak Bu. Yang saya bahas adalah ikuti instruksi dan bunyi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah bingung-bingung ini irama datar, irama naik, irama turun, irama tinggi atau irama apa. Gak usah bingung-bingung Pak Bu. Ikuti saja instruksi dan bunyi. Siap, ya? Oke, ini mohon maaf jadi banyak diskusi, ya. Siap, kita praktek ulang, ya. Ingat, tidak usah di-on-kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 3210. Siap, kita praktekkan 2 kali saja cukup, ya, dari ta'awudz, ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turun, ya. Oke, sudah beres sepertinya, ya, ta'awudnya. Nanti kita akan bereskan dulu 3 ayat, ya. 3 pembacaan ini, ya, dari ta'awud, basmalah dan alhamdulillah. Berikutnya, di ayat 1 Bapak Ibu sekalian, di sini saya berikan warna biru itu menunjukkan bahwa iramanya dari mulai turun, ya.
Bismillahi. Nah, ini pasti beda nih dengan peserta tahsin dan makomat ya. Yang ikut tahsin dan makomat yang Quran surah An-Naba dan juga Al-Mulk. Ini masih beda ya karena settingannya saya bedakan. Karena ini settingannya untuk para imam juga cocok nih ya, tidak hanya untuk ayah bunda ya, Bapak Ibu sekalian, tapi ini nih bagi para imam-imam masjid nih yang seringkali terjebak gitu ya, atau seringkali didorong langsung jadi imam gitu kan ya, atau suka duka imam lah seperti itu ya. Ketika Bapak jadi imam, wah seringkali banyak yang protes tuh, Pak kok bacaannya gitu ya. Nah insya Allah dengan pola-pola yang seperti ini yang sederhana bisa dipraktekkan loh Pak Bu ya. Oke siap, kita lihat di sini ya. Bismillahi, siap ya. Kita coba praktekkan 5 kali. Kita tambah ya, dari 3 kali menjadi 5 kali ya. Siap? Ikuti instruksi dan bunyi ya. Bismillahi. Siap. 1 2 3. Bismillahi. 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 Oke, masih ada yang bocor Ibu? Suaranya boleh di-off-kan saja. Nanti ada waktunya di-on-kan ya. Mohon maaf, di-mute-kan dulu ya. Nanti biar Bapak Ibu sekalian fokus ke suara saya. Makanya di sini hipnotis itu di sini, Pak Bu ya. Jadi secara tidak sadar Bapak Ibu sekalian mengikuti terus instruksi dan juga bunyi ya. Oke, siap. Kita ulangi 2 kali lagi ya. Bismillahi. Bismillahi. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya untuk polanya. Tapi kita potong-potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kenapa saya lingkari? Ini menjadi patokan menempelkan makhraj Pak Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jangan sampai hiroh ya, tidak rohnya tidak panjang tapi langsung roh. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Ma-nya diayunkan. Oke, siap. Coba kita praktekkan 5 kali. Bapak Ibu cukup ikuti instruksi dan bunyi saja ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, cukup. Siap, saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang langsung nangkapnya cepat, ada yang memang lambat. Nggak apa-apa ya, karena memang ini kita tidak belajar secara detail ya, tapi langsung karena di kelas akbar ini Bapak Ibu sekalian yang hadir saja sudah 170 orang, ini nggak mungkin satu-satu dicek ya. Tapi kita sama-sama saja. Ini sebagai demo saja memperkenalkan bahwa insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Siap. Kita ulangi 2 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cukup. Sekarang kita tambah. Di sini ada 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat ya. Ini kok enggak 0 nih? Enggak 0, Pak Bu ya. Ingat, ini sebagai visualnya saja. Jadi maksudnya nanti Bapak Ibu sekalian untuk menerjemahkan nomor ini bukan nomor yang dimaksud sama semuanya, enggak ya. Tapi di sini tetap diurutkan saja 3 2 1 bisa ya, atau misalkan 2 1 0 boleh, bisa saja seperti itu ya. Tapi kita ikuti saja hanya ketukan dan juga visualnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, siap. Kita praktekkan 5 kali Pak Bu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita coba dari ta'awudz ya. Ikuti saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip, dapat ya. Ta'awudz dan basmalah. Satu lagi Pak Bu. Ya, 5 menit lagi ya. Nanti jeda ada beberapa informasi yang perlu disampaikan nanti mungkin dari Agesa ya, insyaallah. Baik. Siap, kita lanjutkan ayat keduanya. Sebelumnya kita baca dulu tadi yang basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada anak panah ke atas langsung Pak Bu, apalagi warna merah ya. Berarti kita langsung memberikan irama sentuhan irama naik. Alhamdu. Nah, siap, sedikit-sedikit saja ya. Alhamdu. Ingat, hati-hati lamnya jangan mantul. Jangan hati-hati. Apalagi mimnya mantul. Alhamdu. Nah, hati-hati ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih memantulkan lam dan mim, coba dari sekarang ya dilatih. Alhamdu ya. Untuk melatihnya jangan sampai dilepaskan. Alhamdu. Alhamdu. Ya, jangan dilepaskan. Kalau dilepaskan alhamdu. Nah, jadi mantul ya. Oke, siap. Oke, di lagi. Saya contohkan lagi. Alhamdu. Kita praktek 5 kali ya, Pak Bu ya. Alhamdu. Oke, masih ada yang bocor suaranya, Afwan? Oke, sebentar, saya mute-kan ya. Oke, mohon maaf ya, di-mute-kan dulu. Alhamdu. Siap, kita ulangi 3 kali. Alhamdu. Nah, sambil belajar pengucapannya ya. Jadi lamnya jangan mantul, mimnya jangan mantul ya. Oke, sudah hafal ya. Sekarang kita tambah lillahinya ya. Alhamdulillahi. Maka di sini ngangkat ke atas Bapak Ibu sekalian. Jadi iramanya dinaikkan saja. Alhamdulillahi. Coba kita praktek 3 kali. Alhamdulillahi. Cukup segitu aja dulu ya. Sekarang kita tambah Robbil. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, lamnya juga hati-hati. Di sini saya lingkarin sebagai kehati-hatian juga Bapak Ibu sekalian, jangan sampai memantulkan lamnya ya. Rabbil bil. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oh ya, diangkat ke atas. Maka ini termasuk tangga nada yang kelima tuh Pak Bu ya. Tangga nada yang kelima. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Siap, kita praktek 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka ketika saya gabungkan seperti ini, silakan disimak yang tadi kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, polanya jadi gitu Pak Bu. Ya, ini baru 3 yang kita bahas ya. Dan alhamdulillah pas banget ya jam 21.00. Kita jeda dulu, kita rehat dulu. Silakan barangkali nanti Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan dicatat dulu ya. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu silakan. Dan sambil saya rehat juga, silakan barangkali Agesa, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, boleh? Baik, Masya Allah, syukran Ustaz Ari. Nah, masih ada waktu ya Ustaz Ari ya untuk Ya, masih ada waktu nanti. malam hari ini. Insya Allah nanti sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Bapak Ibu semua, untuk kelas tahsin untuk di Ahad malam hari ini merupakan kelas tahsin akbar yang dimana untuk kelasnya sendiri banyak sekali yang bisa bergabung di sini. Dan untuk yang ingin dicek secara personal ataupun pribadi untuk mengenai bacaan Al-Qurannya ataupun ingin bertalaki dan mungkin ada yang ingin memiliki ataupun ingin kesempatan untuk bergabung di kelas privatnya, nah Bapak Ibu boleh nanti langsung kontak saja ke Gesa ataupun ke Syifa untuk menanyakan informasi mengenai kelas privat tahsinnya. Karena untuk saat ini alhamdulillah dari hari Senin hingga hari Sabtu setiap harinya tentunya baik itu pagi, siang, sore bahkan juga malam itu ada kelas privat tahsin, baik itu kelas privat tahsin secara umum yang sudah ada kurikulumnya ataupun kelas privat yang sifatnya seperti kelas maklumat. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya boleh nanti konfirmasi ke Gesa ataupun ke Syifa Bapak Ibu ya. Baik, saya sambil cek terlebih dahulu untuk kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai kelas tahsinnya, boleh langsung sampaikan saja di kolom chat ataupun gunakan fitur ASN-nya. Nanti bisa bantu jawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai kelasnya? Dan sekedar informasi juga Bapak Ibu, untuk kelas tahsin akbar ini untuk sepekan itu dilakukan sebanyak 2 kali Bapak Ibu di setiap Rabu malam dan juga di Ahad malam. Untuk waktunya sama di pukul 8 ataupun 20.00 sampai 21.30. Nah, untuk di hari Rabu Bapak Ibu mungkin ada yang belum sempat bergabung. Nah, kalau untuk di hari Rabu biasanya kami baik. Dan untuk di Ahad malam seperti malam hari ini, insya Allah untuk tahsin ilmu dan amali. Nggak dengar suaranya kenapa nyari? Dan untuk materinya bermacam-macam Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau memiliki waktu private-nya, boleh tanyakan ke Gisa saja atau berkata Syifa ya, untuk informasi lebih lanjutnya. Baik, untuk Ustaz Ari, bagaimana? Apakah langsung mau dilanjutkan kembali untuk materinya atau mau isi tanya jawab? Siap, insyaallah. Ya, oke. Baik, kita akan coba perwakilan dulu ya. Tadi dikhawatirkan langsung bisa jadi langsung lupa nih. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Boleh, silakan. Baik. Nah, siap Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan coba testing yang tadi yang kita praktikkan dan juga alhamdulillah tadi ya yang sudah disampaikan oleh Agesa. Insyaallah kita sudah menyediakan slot-slot baru lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang masih bertanya waktu itu ya, masih menunggu ya untuk waktu yang tepatnya, boleh nanti diinformasikan saja ke Agesa ataupun ke Syifa ya untuk kelas privatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba lagi untuk mempraktekkan ini ya. Baik, saya akan coba praktekkan 3 kali ya. 3 kali itu secara keseluruhan ya, dari ta'awudz sampai ayat 2 ya. Nanti saya baca sekitar 3 kali, mengulang-ulang, nanti Bapak Ibu yang mempraktekkan ya. Di sini sudah ada yang raise hand. Kita akan lanjutkan tadi, berarti siap-siap nanti dari mulai Ibu Puput ya. Terus di sini ada Ibu Yemi juga ya. Oke, siap-siap ya nanti ya. Nanti Bu, Pak ya. Kita akan praktekkan dulu 3 kali ya. Silakan disimak sesuai instruksi dan bunyi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, bukan yang itu ya. Kita ulangi ya, kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, alhamdulillah, masya Allah ya. Baik, siap. Di sini ada Ibu Puput, silahkan Ibu Puput. Dipraktekkan ya sebisanya saja ya, meskipun kita hanya sekilas ya, tapi mudah-mudahan nanti saya arahkan langsung. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, satu lagi 0. Ini apa namanya? Kita turunkan langsung di ta'awudnya ya. Meskipun biasanya kan kita naik sedikit ya, atau datar biasanya ya. Nah, itu biasanya kita praktekkan untuk bertilawah saja ya. Karena ini saya khususkan juga untuk yang menjadi imam. Itu kan yang jadi imam kan tidak dari ta'awud ya. Maksudnya ta'awudnya tidak dikeraskan biasanya kalau misalkan sholat-sholat yang maghrib, isya, subuh seperti itu ya. Nah, jadi bisa langsung mempraktekkan bismillah ya. Misalkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bisa langsung gitu ya. Jadi sehingga nanti ibu ini turunkan Bu, langsung dinolkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, langsung turun coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Alhamdulillah. Langsung naik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu kurang lebih Bu ya. Masya Allah, Ibu Puput. Dari mana Ibu Puput? Bandung, Ustaz. Oh, Bandung. Bandung dari mana Bandung? Kabupaten. Kopo. Kabupaten Kopo. Oh iya, Masya Allah ya. Di sini pun juga saya di kabupaten Bu ya, Bojong Soang Ciganitri tuh Bu ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi nanti Bu ya, Masya Allah. Oke, siap, syukran Bu Puput ya. Berikutnya tadi kita berikan kesempatan kepada Ibu Yemi, ini yang yang baru-baru ya. Iya, Nanti ya, yang alhamdulillah, Ibu Yemi dari mana Ibu Yemi? Waalaikumsalam. Dari Oh, Jakarta. Masya Allah, sip ya. Oke, siap Bu, dicoba ya. Ya, so. Sebisanya saja, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba sedikit, agak sentuhan sedikit, Bu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu, Masya Allah. Ya bisa ya, Masya Allah Ibu Yami ya. Suaranya Masya Allah, tabarakallah ya. Pengen belajar Indah-indah ternyata nih ya. Masya Allah ya. pengen ikut ini Oke, makomat ini gimana Ustaz. Bu? Pengen ikut makomat Gimana? ini. Oh Pengen ikut boleh, kita. nanti ada Bu, ada apa namanya? Ada modulnya. Kita sudah punya Oh, modulnya, iya. prakteknya sama seperti ini dan memang sudah alhamdulillah ya. Beberapa peserta, puluhan peserta sudah kami data itu sudah ikut di tahsin dan makomat penerapan metode ejaan ini alhamdulillah ya sudah ada yang sudah hatam apa namanya an-naba ya secara keseluruhan, bahkan ada yang hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja tuh ya. Slogannya betul-betul ini hasil dari peserta, komentar peserta ya. Wah, saya hafalnya kok tiba-tiba hafal ya, dan juga tiba-tiba bisa. Padahal tanpa disengaja ya menghafalnya. Jadi ngikutin gitu ya. Seperti tadi instruksinya Ibu Yami ya. Alhamdulillah Ibu Yami, boleh nanti kontak saja Agesa tadi ya. Nanti Ya. mudah-mudahan ada waktu yang cocok buat Ibu ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, kita masih berikan kesempatan kepada yang lainnya ya. Di sini kita lihat coba dari kaum bapak-bapak. Ada Bapak Syaipul, betul tidak? Bapak Syaipul? Oke, Ustaz. Alhamdulillah ya. Siapa? Siap. Coba ya. A'udzubillah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sedikit agak diangkat lagi di sini, Pak. Alhamdulillahi Rabbil. Bilnya tetap masih diangkat. Bil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu, Masya Allah. Bapak Saipul dari mana, Bapak Saipul? Dari Padang. Dari Padang, Masya Allah ya. Sip, mantap Pak. Alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah ya. Jadi imam juga Pak? Sekali-sekali. Nah, sekali-sekali, apalagi kalau misalkan, nah ini ya, apalagi kalau misalkan bisa mempraktekkan berbagai irama, Masya Allah ya. Kita sudah menyediakan tuh ya, ada kurdi, di sini ada irama jiharka, itu ya, banyak Pak Bu ya, kita punya. Ada irama jiharka, ada irama hijaz, ada irama nihawan, ada irama ros. Nah, jadi ini sudah dipolakan. Tapi untuk malam hari ini saya kenalkan irama kurdi yang sudah Bapak Ibu sekalian praktekkan saat ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukup dulu untuk sesi praktek ya. Sekarang barangkali di minggu yang lalu masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh sekarang yang sudah mencatat pertanyaannya boleh untuk ditanyakan ya. Boleh untuk raise hand kembali, dan juga boleh juga untuk dibantu oleh Agesa. Siapa saja nih yang mau bertanya, boleh? Baik, syukur Ustaz. Untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Saya boleh bertanya. Dari Eyang Putut. Ya. Silakan Eyang. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, silakan Bu. Yang kita pelajari sekarang ini kan irama kurdi. Tapi saya pernah dengar irama bayati kurdi. Apakah kurdi itu bagian dari bayati gitu? Iya. Jadi bayati dan kurdi itu seperti kembaran, Bu. Seperti kembaran, bedanya tipis ya. Seperti halnya mungkin pernah kita dengar irama seperti ini nih. Irama jiharka, terus ada irama ajam gitu ya. Nah, kalau irama kurdi dan bayati itu tangga nadanya sama Bu ya. Ada yang membaca gini. Kalau irama bayati itu sebetulnya memang agak beda ya, agak serius iramanya ya. Nah, kalau irama kurdi dan bayati itu satu karakter, jadi digabungkan gitu ya.
Nah, kalau yang kita praktekkan ini lebih kepada irama kurdi ya. Kalau bayati itu seperti ini kurang lebih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lebih apa Lebih namanya? menyedihkan ya, Lebih apa ya? menyedihkan, lebih sedih. Sama sih Bu ya. Sebetulnya lebih sedih itu kurdi. Kurdi itu bervariasi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini khasnya ya kalau kurdi. Ar-Rahmanir-Rahim itu ya. Adapun memang ada yang mengatakan bayati dan kurdi sama-sama saja sih Bu ya, tangga nadanya sama. Cuman memang saya kurang sering praktek bayati ya. Jadi sehingga agak kurang mahir ya di bayati ya. Jadi lebih enak irama kurdi gitu ya. Boleh nanti Ibu kalau penasaran, saya kurang ini ya, kalau bayati kurang bisa mempraktekkan ya untuk membedakannya. Kalau misalkan irama-irama yang di sini ini termasuk irama yang sering dipraktekkan ya, sering dipraktekkan oleh para imam ya. Contoh misalkan kalau kurdi kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Kalau misalkan jiharka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau misalkan hijaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan nihawan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, itu nihawan tuh, irama nihawan ya. Dan kalau irama ros yang biasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kurang lebih Bu. Jadi irama-iramanya memang kalau seperti dari irama ros, terus nihawan, jiharka, hijaz. Nah, seperti ini Bu. Irama ros dan jiharka itu kan irama menyenangkan ya. Irama yang gembira gitu ya. Sehingga ini satu ini ya, hampir karakternya sama ya. Kalau ros a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi beda tipis. Seperti halnya kurdi dan bayati. Cuman mohon maaf untuk bayati karena saya jarang mempraktekkan, jadi sehingga lupa-lupa ingat ya iramanya seperti apa. Tapi memang beda. Coba Ibu nanti searching di YouTube ya, irama bayati aslinya ya. Asli bayati, jangan bayati kurdi bukan, tapi bayati asli dan irama kurdi asli gitu ya. Pakai asli boleh ya. Sepertinya ada itu ya. Irama bayati ya, jadi memang asli berarti kurdi. Nah, gitu. Jadi kalau gitu, bayati ya. kurdi itu atau mungkin kombinasi? Gabungan. Kombinasi, betul sekali, kombinasi ya. Oke, jadi kalau kurdi itu yang khasnya yang tadi itu irama ketiga ya, nada tangga nada ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu khasnya kurdi ya. Kalau bayati itu biasanya jarang banyak cengkok, jadi lurus ya dan juga serius gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Makasih. Itu Ibu mungkin ya. Jadi untuk contoh boleh nanti di YouTube saja. Kalau saya agak kurang mencontohkan untuk bayati, memang agak-agak susah ya, karena memang mirip-mirip ke kurdi, jadi seringnya yang saya praktekkan kurdi gitu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Alhamdulillah bisa sharing juga ya. Oke, bagi yang lainnya silakan, Agisa boleh. Masih ada waktu banyak ya, insyaallah. Ini yang mau bertanya silakan. Baik, ini. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat di kolom chat juga ya. Boleh sambil dicek juga Ustaz ya. Ada yang bertanya juga. Ada Assalamualaikum Ibu Uis dari Cibubur, Jakarta Timur. Izin mau bertanya. Oke, boleh Bu. Silakan Ibu Uis.
Terima kasih Kang Desa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Is, Masya Allah. Ini apa senior nih, dari tahun berapa nih Ibu Is ya? Masya Allah. Alhamdulillah Selalu hadir nih, Ustadz. Alhamdulillah ya. Tapi mohon maaf Oke, ini Ustadz saya belum bisa ikut kelas privat karena waktunya bentrok terus Ustadz oke, kalau enggak malam. apa-apa. Masih ada kelas besar di sini Bu, Insya Allah ya. Ya Alhamdulillah Oke, untuk di kelas gimana Ibu besar Is? ya masih bisa ikut. Ya Ustadz ini saya Alhamdulillah. mau menanyakan kalau dalam masalah irama ini kan terkadang ada apa namanya untuk tajwid yang kebanyakan tuh di belakang ya ada yang Mhm. lebih dipanjangkan gitu. Itu Ya. seharusnya emang apa boleh atau tidak gitu lebih dipanjangkan atau harus sesuai dengan kaidah tajwid aja misalkan 4 sampai 5 gitu. Ah, oke, itu saja Bu. Tergantung Iya Bu. mungkin Yang itu saja. dibacanya nanti hukumnya apa dulu? Kalau mad arid li Eh, sukun, ya ini kebanyakan yang untuk hmm. mad adid disukun Ustadz. Misalkan nih di Oh, iya. pertama misalkan 5 misalnya terus nanti yang Mhm. kedua 4. Nah, apakah seperti itu boleh atau tidak gitu atau tetap harus sama konsisten misalkan dari Oke. awal 5 semua terus seperti itu. Mhm. Oke, siap ya. Kalau di Iya. sini kita akan coba membicarakan umum ya dan juga apa ya, secara teori Bu, secara teori tajwid ya. Jadi secara teori tajwid itu apa namanya, menyalahi kaidah ya, menyalahi kaidah. Jadi kalau misalkan mad arid itu, kalau misalkan kita baca 2 harakat, maka kita baca 2 harakat secara keseluruhan, konsisten ya. Kalau 4 harokat berarti 4 harokat, 6 harokat berarti 6 harokat. Tapi pernah saya apa namanya mendengar ataupun pernah guru-guru saya waktu itu menyampaikan, gurunya lagi ya, bersama beliau mengatakan bahwa mad arid li sukun itu seperti halnya 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat itu tergantung tempo bacaan. Contoh misalkan, bacaan cepat itu cocoknya yang 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Terus kalau misalkan bacaannya yang tidak cepat, tidak lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4. Ya, rata ya. Terus kalau misalkan yang lebih lamban lagi gitu ya, berarti bisa 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang dikatakan oleh guru saya bahwa beliau mendapatkan ilmunya dari gurunya yaitu Syekh Husni. Beliau mengatakan bahwa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat itu tergantung ketukan bacanya. Ya, jadi kalau misalkan bacaan cepat itu dipakai yang 4 harokat gak akan cocok Bu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi beliau mengatakan bahwa itu kaitannya dengan tempo bacaan ya, bukan kaidah yang sering kita dengar ya. 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Dan juga ini memang pembahasannya beda-beda Bu ya. Jadi kalau misalkan pembahasannya seperti itu ya bisa diterima juga ya. Betul, cocoknya kalau misalkan yang lamban dipakai 2 harokat kan agak-agak kurang ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira enak gak Bu memakai 2 harokat? Kurang ya? Tidak. Kurang. Jadi Iya. enaknya 4 harokat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini kaitannya dengan tempo Bu yang saya dapat ya, yang saya dapat dari guru-guru ya. Tapi memang secara kaidah itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi harus konsisten ya. Nah, tapi nanti ibu bapak akan mendapatkan pengalaman ketika bertalaki
itu ketika bertalaki beda lagi, Pak Bu. Tidak membicarakan teori, tapi membicarakan bunyi dari guru, ikuti sesuai arahan guru. Seperti itu, memang faktanya seperti itu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian dapat kesempatan, nah coba ya. Nanti beda. Pokoknya beda sekali ya. Saya rasakan itu beda banget ya. Maka dari itu kan ada yang namanya adab menyikapi ketika kita belajar kepada satu guru, dua guru, tiga guru dan seterusnya itu ya. Jadi harus menyesuaikan guru yang kita kita belajar kepada beliau gitu ya. Jadi ikuti aja. Kalau misalkan seperti halnya kemarin tuh kita bahas tentang iklab ataupun ikhfa syafawi. Ada yang membacanya apa saja? Masih ingat ada 3 Pak Bu? Masih ingat? Secara Apa saja? furja, cara itbak, Furja, itbak, itbak, satu lagi lupa saya Ustaz. satu lagi iltimas. Nah, Oh iya, iltimas iltimas ya. Itu yang jarang Itbak sekali. itu merapatkan, yang jarang sekali ya betul, yang dipraktekkan oleh Syekh Hanofa dan juga Syekh Isya Al-Ma'asarawi. Beliau mempraktekkan iltimas ya. Jadi iltimas itu seperti halnya kita mengucapkan huruf fa bersentuhan saja, tidak ditempelkan gitu ya. Bertenaga. Jadi tidak betul, tidak bertenaga lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan diukurkan ya. Kalau saya misalkan gambarkan tingkatan gitulah ya. Kalau ditingkatkan Bapak Ibu sekalian berarti dari mulai itbak dirapatkan baru iltimas. Tuh ya. Iltimas tidak bertenaga baru furjah agak membuka sedikit. Nah gitu ya. Jadi Kalau urutannya tidak itu ya, urutannya menurut seperti itu saya kalau kita gitu. Ini menurut saya Bu ya. Menurut saya yang saya pelajari. Jadi kalau misalkan kita urutkan dari itbak terus furjah tidak dirapatkan atau dibuka sedikit setipis kertas gitu ya. Terus baru iltimas. Itu kan kalau misalkan diurutkan seperti itu agak-agak ya bolak-balik gitu ya. Ya udah mending dari itbak dulu, iltimas baru furjah gitu ya. Biar agak-agak terbayang ya visualnya gitu ya, cara bacanya. Dirapatkan, iltimas tidak bertenaga tapi masih ada getaran di bibir kita. Terus furjah agak membuka sedikit setipis kertas ya, seperti itu kurang lebih ya. Itu yang saya simak dan yang saya pelajari dari waktu daurah ya Syekh Isya Al-Ma'asarawi berserta Syekh Hanofa ya, Syekhan. Seperti itu Bu ya. Jadi untuk kaidahnya tetap 2, 4, 6 boleh ya, tapi secara teori itu harus konsisten 2 semuanya, 4 semuanya. Tapi terkadang suka nggak nyadar Bu ya. Suka Iya nggak itu nyadar ya. kadang suka terbawa irama gitu. Suka terbawa irama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pendek tuh. Makanya di sini sudah diukur ya, sudah diukur. Makanya di sini dengan pola-pola yang seperti ini sudah diukurkan sesuai dengan arahan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, dipas-paskan saja. Tapi kalau sudah terbiasa mah enggak akan, Ibu Is ya. Kalau sudah terbiasa ya, kalau kita sudah fokus bisa membiasakan jarak ketika membaca, insya Allah akan terbiasa ya, tinggal dibiasakan saja. Oke, seperti itu Bu yang saya ketahui. Selebihnya mohon maaf kalau misalkan ada yang masih kurang ya. Tapi insya Allah ini untuk untuk pelajaran dasar salah satunya mempraktekkan mad arid li sukun memang seperti ini. Rata-rata harus konsisten Bu ya secara kaidah tajwid. Tapi kalau sudah membicarakan talaki itu beda lagi. Ibu bapak harus mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Seperti tadi iklabnya, ikhfa sapawinya, kalau guru kita mempraktekkan itbak, ikutin itbak. Jangan sampai saya belajar dari guru saya furjah saja itu ya. Enggak boleh ya. Ikuti saja. Jadikan ilmu gitu ya. Oh, ternyata beda-beda nih. Ada yang itbak, ada yang furjah, ada yang iltimas seperti itu. Sama ini juga. Ada yang mempraktekkan 2 harokat, ada yang mempraktekkan 4, ada yang mempraktekkan 6 harokat gitu ya. Ada yang memastikan tetap harus 2 harokat misalkan seperti itu. Ya itu, ikutin saja ya. Kalau di sini di Sobat Ngaji insya Allah kita untuk dasar Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari dasar kita senantiasa mendahulukan kaidah ya, kaidah dan juga teori ya. Jadi kalau misalkan yang tadi 2 harokat harus rata semuanya 2 harokat Bu. 4 harus rata semua 4 ya. Adapun hati-hati ketika
seperti halnya mad 2 harokat ya, atau apa namanya, mad iwad ya, seperti di An-Naba tuh, alam naj'alil arda mihada. Hati-hati tuh ya, jangan sampai dipanjangkan. Kalau yang itu tetap harus 2 harokat. Alam naj'alil arda mihada, cukup 2 harokat saja ya, tapi terkadang suka dipanjangkan gitu ya. Itu Ibu Is cukup? Iya, jazakallah khair Ustaz. Cukup ya. Penjelasannya. Alhamdulillah ya. Oke, yang lainnya barangkali kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, oh, bertanya Ibu sedikit ya. Yemi, silakan Ibu Yemi. Mengenai nafas Ustaz. Kalau untuk irama ini tentu kita perlu persiapan nafas yang cukup, Betul, bukan betul. yang ini sekali ya bisa. Nah, di saya selalu itu terkendala tuh di nafas, karena nafas saya istilahnya itu pendek gitu, dan suka gampang apa ya, seperti tercekik serak gitu ya. Oh iya. Nah, itu tekniknya gimana, rahasianya dan cara melatihnya agar bisa kita terpenuhi untuk nafas, walaupun itu masih butuh Iya. waktu gitu. Iya, Saya betul. ingin resepnya lah dari Ustaz Ari. Oke, Terima kasih syukran Ustaz Ari. Ibu Yemi. Siap, alhamdulillah ya. Wah, ini membuka rahasia nih. Insya Allah. Ya, jadi sebetulnya ya baik, alhamdulillah. Ini memang segala sesuatu itu proses ya, Bu ya. Betul, segala sesuatu itu proses. Ketika Ibu ingin nafasnya panjang, prosesnya harus latihan, gitu ya. Dan ada di sini pun juga ada Ibu Erige nih. Pernah ikut kelas apa, Bu? Boleh sharing juga sedikit-sedikit, Bu? Sedikit saja, Ibu Erige, Iya, tentang gimana? kelas pernapasan tuh. Oh, Boleh, Bu. Ustadz, iya sebenarnya kalau kelas pernafasan itu untuk kesehatan awal mulanya Ustadz. Jadi memang nafasnya menjadi bisa lebih lambat masuk dan keluar, jadi lebih tahan gitu sebenarnya Ustadz. Tapi awalnya saya niru yang disarankan oleh Kang Gesa sama Ustadz Ari itu. Jadi pada saat mau baca ayat yang panjang, saya tarik nafas pakai hidung panjang. Kemudian sisakan sedikit nafas pakai mulut gitu, baru kita baca. Nah itu bisa lebih panjang. Kemudian didukung dengan latihan nafas berikutnya Ustadz. Itu Iya, saja betul, Ustadz. betul. Iya, alhamdulillah. Syukran Ibu Ergi ya. Ya, sama Ya kebetulan ada Ibu Ergi di sini ya. Dikarenakan beliau ikut kelas pernafasan buat kesehatan, alhamdulillah ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, apalagi saya pun juga pernah pernah ikut juga di satu kajian terus membahas tentang nafas gitu ya. Dan ternyata nafas ini nanti akan membuat kita lebih sehat kalau misalkan nafas kita bisa dikontrol. Apalagi kan ini nafas ini juga Bapak Ibu sekalian ternyata bisa menghalau sesuatu yang kan biasanya nih gini. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian ketika kaget ataupun ketika kita marah, emosi, napas kita cepet ya? Cepet tuh. Jadi nafas ini ternyata bisa dilatih ya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian ketika ada yang sesak terus misalkan. Nah itu nanti ada kaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar ini. Suaranya berubah. Feedback. Suara. Oke, ada ya? Udah Ustaz. Oke. Jadi sekali lagi tadi nafas ini bisa dilatih ternyata ya. Nafas ini bisa dilatih, suara pun juga bisa dilatih. Jadi tentunya keindahan suara nafas panjang itu tidak datang secara tiba-tiba, Pak Bu ya. Tidak turun dari langit langsung bek itu ya, enggak ya. Tapi tentunya melalui proses ya. Saya saja Bapak Ibu sekalian ketika sering mengajarkan kepada para emak-emak di Indonesia di Bandung, khususnya di Bandung ya, para ibu-ibu itu ya, itu kan suaranya beda dengan bapak-bapak Pak Bu ya. Di sini ada bapak-bapak misalkan, ini biasanya standar suara bapak-bapak segini ya, kalau misalkan ketika baca Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk tangga nadanya paling bawah ya. Tapi karena saya sering mengajarkan ibu-ibu, tanpa saya sadari melalui proses itu ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang berarti sekitar 8 tahun ya. Saya mengajarkan makomat gitu ya. Itu tanpa saya sadari suara saya semakin tinggi, Pak Bu ya. Ketika saya suatu saat dapat peserta atau jamaah bapak-bapak,
Ketika saya praktekkan, ketika ke bapak-bapak gitu ya. Baik Pak, saya praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung, Ustaz, terlalu tinggi, nggak kuat gitu ya. Nah itu ya, jadi nggak sadar ya. Berarti dari bertahun-tahun saya melatih suara yang tinggi mengikuti suara ibu-ibu. Nah, nafas pun juga sama Pak Bu, ya. Nafas pun juga sama dengan melatih. Yang tadi betul kata Ibu Eriga, misalkan nih contoh ya, contoh biar terbayang Pak Bu. Contoh misalkan Quran surah afwan, ini belum di share screen ya. Sebentar. Nah, di Quran surah Al-Bayyinah ayat 1, itu panjang banget kan ya? Al-Bayyinah Pak Bu. Ya. Itu panjang sekali. Satu ayat itu luar biasa panjang sekali. Kita lihat. Al-Bayyinah. Ini ya. Nah, ini Pak Bu, lihat. Tuh, ayat 1 segini. Nggak ada wakaf sama sekali, Afwan. Di sini sudah muncul belum? Belum, Ustaz. Belum muncul, Ustaz. Oke, sebentar. Nah, muncul ya. Nah, ini lihat ayat 1. Ini ini memerlukan nafas yang sangat panjang. Nanti Ibu Bapak sekalian, tentunya yang pertama yang bisa mengatur nafas itu ketika Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan membaca Al-Quran ya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah mulai lancar membaca. Jadi sehingga bisa fokus ke nafas. Kalau bacaan Al-Qurannya belum lancar, maka gak akan bisa fokus ke nafas. Kenapa seperti itu? Saya punya teman, dia perenang jago Pak Bu. Pokoknya atlet lah ya. Atlet berenang di sini di Bandung ya. Pernah satu ketika bertemu saya dan kita ngaji bareng gitu ya. Beliau ketika menyelam itu sekitar 100 meter itu bisa 1 kali napas 1 meter gitu ya. 100 meter 1 meter 100 meter itu ya. Bisa 1 kali tarikan nafas Pak Bu. Wah langsung ya bisa sampai ujung gitu ya. Itu sekitar 100 meter waktu itu ya beliau. Tapi ketika ngaji beliau ngos-ngosan. Beliau ngos-ngosan. Berarti di sini ada sesuatu hal yang memang mengganggu nafas kita. Yaitu tadi Pak Bu, ketika kita membaca Al-Quran bagi yang belum lancar ya, khususnya bagi yang belum lancar itu, wah itu bentrok dengan perasaan gitu ya. Duh ya Allah, kok susah banget gitu ya. Belum madnya kurang, gunanya kurang dan seterusnya. Hurufnya masih tertukar, maka akan menggagalkan nafas tersebut ya. Jadi sepanjang nafas yang kita punya, kalau kita belum bisa mengkondisikan bacaan Al-Quran kita, maka itu tidak akan bisa pas gitu ya, sesuai nafas gitu ya. Jadi sehingga yang pertama memang yang saya rasakan adalah mulai dari kelancaran dulu ya. Mulai dari melancarkan bacaan, sesudah melancarkan bacaan baru atur nafas ya. Cara mengaturnya gimana tadi kata Ibu Eriga? Setiap ayat itu beda-beda. Ada yang 50%, ada yang harus 100% kita narik napas secara full. Ya, contoh ayat 1 ya. Misalkan basmalah saja ini cuman 50% ya, atau bisa jadi 20% cukup. Contoh misalkan kalau saya gunakan mikrofon, mudah-mudahan suara nafasnya terdengar ya. Misalkan segini. Nah ya, ini cuma 20%. Langsung tarikan napas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya. Cuma 20% nafasnya. Terus ketika kita masuk ke ayat 1, kita harus nyadar Pak Bu. Harus nyadar ini panjang nih. Gitu ya. Jangan sampai kita ambil 20%. Jangan. Harus kita ambil 100%. Langsung. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Narik napas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, pas tuh. Ketika ngambil napasnya 100%. Ketika ayat kedua, langsung kita harus menyadari, oh ini cukup 50%. Setengahnya ya, setengahnya. Bayyinah, misalkan al-bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Cukup 50%. Oke, bisa dipahami sampai sini ya untuk ngaturnya ya, untuk ngaturnya. Tapi ini tetap ngatur napas ini ketika ibu bapak tenang, relax. Kalau enggak relax enggak bisa diatur tuh. Nggak bisa diatur. Kalau nggak rileks Bapak Ibu sekalian nggak bisa diatur ya. Dan bahkan membaca Al-Quran ini akan menyehatkan paru-paru kita insya Allah ya. Apalagi yang bisa sudah mengatur napas. Contoh yang lain nih.
ayat kelima, lihat Pak Bu, ayat kelima. Kalau saya menggunakan nafas cuman 70%, ya, ini nggak akan sanggup. Contoh ya, ini saya napas 70% saja. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Di sini nih, habis. Nah, berarti ini baru 70%. Kita coba 100% kan. 100% sampai narik napas habis ya, maksudnya sampai mentok. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Pas, Bu. Bahkan masih ada sisa. Dan saya dapat yang ketiga, teknik para mujawad. Ini tahu tidak mujawad, Pak Bu? Gaya-gaya mujawad, ya? Tidak, Ustaz. Itu yang kori itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu, gitu ya. Pokoknya yang tinggi-tinggi. Mungkin pernah dengar? Ya, seperti ar-ra'ait. Ar-ra'aitannya salah tuh ya, ro-nya panjang ya. Ya pokoknya mujawad itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dipanjang-panjang gitulah kurang lebih ya. Makanya saya nggak mempelajari irama mujawad ya. Khawatir kepanjangan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, cuman saya bertemu dengan teman saya yang mujawad. Gimana, Bu? Suaranya kecil mah hilang. Suaranya kecil. Di saya ya. Nah, yang lain suara saya lagi. Kira-kira normal ya? Mungkin dari Ibu ya. Mungkin dari Ibu. Oke, normal ya. Betul. Ya, oke, enggak apa-apa Bu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Udah besar lagi. Ya, udah besar lagi. Nah, oke, siap ya. Nah, gitu ya. Jadi, saya ketemu sama teman saya yang mujawad. Ini Afwan sedikit lagi ya, kurang lebih 3 menit lagi saya minta waktu. Ada teman saya yang mujawad ya, ahlinya ya. Terus baca Al-Qur'annya luar biasa tinggi sekali. Itu ada 2 teknik. Teknik yang pertama adalah narik napas di hidung, nambah di mulut. Jadi, narik napas di hidung 100%, nambah di mulut 20%, Bu. Terbayang tidak? Narik napas seperti ini di hidung dulu. Habis. Nah, ya, di mulut masih ada di mulut 20%. Jadi nambah jadi 120%. Gitu ya. Itu caranya teman-teman saya di mujawad itu ya. Dari narik napas di hidung sampai habis, nambah di mulut. Seperti kita nyedot minuman. Gitu ya. Gitu ya. Siap. Dicoba. Misalkan di hidung full 100%, ditambah 20% di mulut. Nah, masih ada tuh ya. Jadi full 100% nambah di mulut gitu ya. Ketika kita membacakan itu bisa langsung sangat panjang sekali ya. Contoh misalkan dari ayat 4 sampai 5 kira-kira bisa disanggupi tidak, Bu? Ayat sampai 5 nih. Contoh misalkan ya. Kita coba ini testing saja ya. Suara saya dikarenakan saya relax di sini, relax insyaallah, tidak tidak ada yang mengganggu. Jadi sehingga saya akan coba narik napas 100% di hidung, 20% di mulut. Siap ya? Dari ayat 4 sampai 5. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ zakah. Sampai sini Bu kuatnya. Ya, sedikit lagi berarti. Tapi kan ada nambahnya ya, ada nambahnya. Kalau di hidung 100% berarti kita bisa membaca ayat 5-nya saja. Tapi kalau kita nambah 20% di mulut kita bisa nambah sedikit berarti. Itu kurang lebih. Ibu Yemi terbayang ya? Caranya, tekniknya seperti itu. Jadi setiap ayat nanti dikondisikan nafasnya berapa persen.
Ada yang 50, ada yang 70, ada yang 100 gitu ya. Nah, cuma nanti kembali lagi kepada relax dan tidaknya kita ya. Nah, di sini kan Ibu Erika kalau sudah belajar pernapasan, oh tahu nih bagaimana cara merilekskan napas gitu ya. Nah, sehingga ketika baca harus betul-betul rileks kita itu ya. Tenang, baru bisa kita menyesuaikan nafas kita. Dan insya Allah nafas kita kalau terlatih akan lebih sehat insya Allah ya. Seperti itu Ibu Yemi untuk Ya. rahasianya mungkin ya. Terus Izin yang Ustadz, terakhir izin Ustadz, nih sebentar ya, yang terakhir itu cara yang keempat. Cara yang keempat itu adalah kuasai dulu cara bacanya, baru Ya. percepat gitu ya. Contoh, ini kan yang asalnya nggak sanggup nih ayat 1, tapi Ibu percepat bacanya dengan hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Enteng, Bu. Ya. Itu ya, yang terakhir seperti itu. Silakan Ibu Erika barangkali ada. Ya Ustadz, mengenai pernafasan tadi ada 2 tipe nafas, nafas perut dan nafas dada Ustadz. Nah, yang Betul. untuk kesehatan yang sebaiknya adalah nafas perut. Seperti yang Ustadz ajarkan waktu saya salah cara baca menggunakan suara dada, kan Ustadz waktu bilang itu suara di leher. Jadi Betul. susah kan. Nah, harus dari suara perut, mungkin itu bisa berpengaruh Ustadz. Jadi yang paling bagus itu nafas perut. Dan itu perlu dilatih sih nafas. Jadi emosi pun gampang mengendalikan. Jadi seperti kaget dan marah-marah terhadap respon negatif itu jadi lebih kalem gitu. Itu aja Ustadz, maaf. Ya, betul. Betul Ibu Erika seperti itu. Ya, jadi memang cuman memang ada juga yang bingung. Ustadz, suara perut sama leher itu gimana gitu ya. Nah, contoh ya. Kalau suara leher itu gini. Kalau misalkan kita baca ya, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Leher tuh nggak lepas suaranya. Tapi kalau suara perut, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, itu ya, beda tuh ya. Jadi kalau suara leher pasti sakit ke sini, Bu. Ya, kalau misalkan suara tinggi, pakai suara leher. Tapi memang ada masanya kalau penyanyi ya, ada masanya harus menggunakan suara leher. Ada masanya harus menggunakan suara perut. Tapi kalau untuk Al-Quran itu semuanya perut, dikarenakan nggak boleh masuk ke rongga hidung ya, harus fokus ke suara perut dan juga pasti tidak akan masuk ke rongga hidung ya. Kebanyakan yang tadi kan ketika suara leher itu ke rongga hidung, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, ke hidung ya. Tapi kalau suara perut lepas aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak berpengaruh gitu ya. Jadi suara perut seperti itu. Dan memang ya kerasa Ibu Erika ya, tidak sakit gitu ya, nggak sakit ke leher, nggak sakit ke dada juga ya, perut yang mempengaruhi ya. Baik, ada yang lain tadi? Duduk juga Ya. itu Ustadz, pengaruh Ya, dari gimana, Bu? duduk kita, pengaruh Oh, dari betul. duduk. Ya. Makanya kalau Ibu pernah melihat para penghafal Quran itu ketika membaca Al-Quran nggak tunduk, gini, rata ya di depan kita, itu termasuk, dan berdiri. Ada yang berdiri gitu ya, nggak duduk, ada yang berdiri. Tapi ada yang duduk juga gitu ya. Tapi posisinya memang tegak gitu ya. Dikarenakan apa? Memang beda ya. Ketika kita membaca Al-Quran tunduk, ya ngantuk kita. Napasnya pendek. Ya, jadi berat dan napasnya pendek seperti itu ya. Iya. Terima kasih. Seperti itu, Bu. Ya. Masya Allah, ini jadi membahas tentang pernapasan ya, tapi alhamdulillah ya kaitannya juga dengan membaca Al-Quran juga sama ya. Mohon maaf agak nambah waktunya ya. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini, sekedar men-sharekan untuk penerapan tadi Al-Fatihah meskipun belum beres ya, tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian barangkali ingin mempraktekkan seperti halnya tadi untuk ejaan, itu sangat penting sekali ya. Bagi saya waktu dulu ketika belajar seperti itu Pak Bu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ingin belajar ejaan seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan mushaf Al-Quran terjemah perkata ya, seperti ini misalkan ya. Nah, mushaf Al-Quran yang seperti ini yang dulu saya pakai,
mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya Pak Bu. Nah gini, yang ini nih. Nah yang ini nih. Jadi perkataannya ya. Jadi kalau misalkan ingin melatih seperti tadi, contoh misalkan di ayat atas ya 48, laqad fitnata. Sedikit-sedikit terus ya diulang lagi. Laqad bataghaul fitnata min qablu tinggal digabungkan seperti itu kurang lebih ya. Dulu saya belajar gitu Bu. Terus diulang-ulang sampai soalnya saya hemat saya waktu dulu ketika saya belajar, saya meneliti gitu ya. Orang-orang yang lancar itu ternyata orang yang sering membaca Al-Quran, yang sering menghotamkan Al-Quran. Berarti ketika saya simak, berarti seringnya kita mengucapkan kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga bagi mereka hafal, bagi mereka jadi mudah untuk mengucapkannya. Contoh, kalimat alladzina amanu sering ditemukan tidak Bapak Ibu sekalian? Sering membaca tidak? Alladzina amanu. Kan nggak ada yang nggak lancar tuh. Alladzina amanu. Ya, tapi ketika ada kosakata yang baru yang belum pernah tidak sering kita baca, maka tiba-tiba terbata-bata kita ya. Itu tuh yang surat-surat di tengah-tengah tuh. Tiba-tiba terbata-bata. Itu yang mempengaruhi. Makanya dulu saya belajarnya kebetulan di usia 23 itu dari nol banget. Jadi sehingga kan beda ya kalau misalkan orang yang baru belajar atau anak-anak yang baru belajar itu kan biasanya dorongan dari orang tua dulu ya. Mau nggak mau harus belajar gitu ya. Tapi ketika saya waktu itu usia 23 memang mau belajar dan memang nol banget ya. Jadi betul-betul saya mempelajari huruf hijaiyah waktu itu Bu. Huruf hijaiyah jadi memang langsung paham ya, langsung paham itu huruf A, Ba, Ta, Sa, terus ada huruf sambungnya sehingga lebih mudah, lebih cepat untuk mempelajarinya dibanding ibu bapak misalkan belajar dari kecil sampai saat ini misalkan belum belajar tahsin, ketika memperbaikinya susah. Dikarenakan apa? Ada kebiasaan yang bertahun-tahun melekat di lidah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sehingga waktu saya belajar di usia 23 itu memang jujur Bu ya. Saya kalau misalkan dulu ada yang bertanya terakhir kali belajar kapan? Ya udah lama. Mungkin SD bahkan TK gitu ya. Itu juga tidak baca Quran, tapi hanya hafalan saja ya. Tapi ketika alhamdulillah Allah masih mentakdirkan saya bisa belajar di usia 23 itu Iqra langsung saya bisa paham, langsung bisa hafal dan juga belajarnya cukup 1 tahun. 1 tahun ada kesempatan langsung ngajar di lembaga Maqdis waktu itu. Cuma 1 tahun belajar dari Iqra ya. Dan itu luar biasa. Memang perjuangan sih ya. Proses Bu ya. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian kebanyakan orang hanya melihat saat ini. Tidak melihat saat itu gitu ya. Kalau melihat saat itu pedih. Pedih gitu ya. Sampai nangis, sampai mungkin ibu bapak juga di sini ada yang sampai nangis itu kan, kok bacaan Al-Qur'an aku kok gini banget gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting sudah berusaha dan usaha itu yang akan menjadi nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, waktunya selalu nambah ya. Tidak bisa pas 21:30 ternyata ya, selalu 2 jam ya. Tapi alhamdulillah di sini Bapak Ibu sekalian masih standby nih. Ya. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Tentunya tetap semangat. Insya Allah setiap hari Ahad kita akan meskipun tidak berurutan ya untuk materinya. Dan saya pun juga harapannya Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau request materi, boleh silakan ya. Biar kita pun juga mencoba ya untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian sesuai apa yang Ibu Bapak butuhkan. Boleh ya, nanti ke Agesa atau ke Tesipan nanti saya listkan ya. Kalau misalkan ingin ada yang request ya membahas apa misalkan boleh silakan ya. Biar terkadang saya pun juga suka bingung Pak Bu ya, ketika kan sebetulnya kalau kita lihat di Tahsin Akbar ini beda-beda pesertanya dikarenakan setiap hari Ahad, setiap hari Rabu itu banyak peserta baru gitu ya, yang hadir dari poster, dari Al-Quran dan yang lainnya gitu ya. Sehingga sebetulnya kita itu bagi yang sudah hadir dari dulu, di sini ada Ibu Is, itu dari tahun berapa Bu? Masih ingat tidak Bu Is ya?
Ini Insya senior Allah. banget ya, guys ya. Dari pertama kalinya saya membuka program tahsin besar itu sudah 3 tahun yang lalu itu ya. Nah, itu alhamdulillah ya. Jadi sehingga ya kita sudah 3 tahun Bu. Ini hari Ahad ini hari Ahad. Kalau hari Rabu baru-baru ya. Ini hari Ahadnya ya, hari Ahad setiap 1 minggu sekali hari Ahad itu sudah 3 tahun kita jalan terus ya. Dari mulai saya belum bisa ngomong gitu ya. Alhamdulillah saat ini bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian dan alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan juga ketika mengajarkan ya. Makanya betul kata Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita sambil belajar dan mengajarkan saja seperti itu ya. Baik, cukup sepertinya dikhawatirkan manjang terus ya. Kalau misalkan kita banyak diskusi, insya Allah kita batasi karena Bapak Ibu sekalian pun juga badan kita mempunyai hak ya, harus kita istirahatkan, harus kita tenangkan terlebih dahulu sehingga nanti besok kita bisa fit lagi, bisa belajar lagi, bisa menghadapi tantangan dunia Bu. Ya, berbagai tantangan kita hadapi ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya, atas supportnya juga, atas semangatnya juga. Alhamdulillah Ibu Bapak semangat, kami pun juga semakin semangat insya Allah ya. Dan mohon maaf juga sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan, mohon dimaklum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Agisa. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jazakallah khairan untuk tadi untuk Ustaz. ini Masya Allah luar biasa. Dan Bapak Ibu terus bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya karena itu pun sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di surah Al-Muzammil ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita baca Allah bahas dengan 10 kebaikan dan semoga Terima kasih banyak. tahsin pada malam hari ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak. Amin. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa di set kembali remindernya untuk setiap Rabu malam dan juga Ahad malam dimulai dari pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat untuk terus bergabung di kelas tahsin akbarnya. Untuk di Rabunya yaitu tentang bedah tajwid juz ke-30 dan untuk di hari Ahad malamnya insya Allah tentang tahsin ilmu dan amali. Dan mari kita akhiri saja untuk kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah, istighfar sebaik-baik kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz Tari dan juga Bapak Ibu semua untuk waktu dan kesempatan di pada malam hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan pada malam hari ini. Dan mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sami-sami Bapak Ibu, selamat malam dan selamat beristirahat. Dan Selamat mohon malam izin Pak Ustaz. untuk Terima kasih. kami Terima kasih Ustaz Bapak Ibu semua. ya. Terima kasih. Ustaz.